Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Ren Changqing lamban untuk waktu yang lama. Seolah-olah secara bertahap kembali ke akal sehatnya, dia menarik napas panjang. Dia melihat ke atas gunung, tempat Su Yi tinggal. Kemudian, di bawah tatapan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya, Ren Changqing membungkuk dan memberikan hadiah besar, lalu berbalik. Semua orang tercengang dan langsung tergerak. Tidak diragukan lagi bahwa Ren Changqing, pemimpin wilayah kebakaran selatan, telah sepenuhnya diyakinkan oleh pedang Su Yi. Pedang Tuan Su benar-benar menakutkan. Tidak sampai Ren Changqing menghilang dari puncak Dongsuan, seseorang tidak bisa tidak bertanya. Karena kita bahkan tidak bisa melihat petunjuk sedikit pun, itu membuat pedang Tuan Su semakin menakutkan, bukan? Seseorang bergumam. Semua orang saling memandang dan hati mereka naik turun. Mereka semua mengerti mengapa ini terjadi. Ini sangat sederhana, kekuatan dan penglihatan mereka terlalu jauh untuk melihat rahasia pedang barusan. Pada hari yang sama, berita bahwa Ren Changqing kalah dari Su Yijian menyebar di tempat perkenalan, menyebabkan sensasi yang luar biasa. Terutama, setelah mengetahui detail pertempuran, saya tidak tahu berapa banyak orang yang gemetar dan gemetar. Ren Changqing tidak berdaya untuk melawan, jadi dia hanya bisa duduk dan menunggu. Apa pedang yang mengerikan itu? Pernahkah Anda mendengar bahwa, dari awal hingga akhir, Su Yi tidak hanya tidak menganggap Ren Changqing sebagai lawan, tetapi juga orang lain? Suara diskusi terdengar satu demi satu di kam-kam besar. Puncak dingin barat. Qin Suxin dengan lembut membuka jendela Suan, sepasang mata dingin, memandang Dong Xuan Feng di kejauhan, dan tampak bingung. Su yang bermarga sangat kuat. Kondisi pikiran Qin Suxin yang tenang dan seperti es melonjak pada saat ini. Karena dia tahu betul seberapa kuat Ren Changqing, dan di masa lalu, hanya ada beberapa orang yang benar-benar bisa dianggap olehnya sebagai lawan. Di antaranya adalah Ren Changqing. Namun, Qin Suxin tidak menyangka bahwa Ren Changqing akan kalah berantakan. Tapi Qin Su tahu betul bahwa jika dia pergi untuk melawan Su Yi, dia ditakdirkan untuk kalah lebih banyak dan menang lebih sedikit. Bagaimana Dong Xuanyu bisa memiliki karakter yang begitu menakutkan? Bagaimana dia berkultivasi ke tingkat seperti itu? Qin Su penuh dengan pikiran dan pikiran melayang. Setelah dia benar-benar tenang, Qin Suxin membuat keputusan. Tekanan telah dialihkan ke Yu Chen. Faktanya, seperti dugaan Qin Suxin, para biksu dari semua kam mulai berkeringat untuk Yu Chen yang pernah bertarung melawan Su Yi. Pemimpin seperti Ren Changqing tidak bisa menghentikan pedang Su Yi. Ketika Yu Chen keluar dari perbatasan, tekanan akan meningkat tajam. Sangat sulit untuk melakukan ini sekarang. Jika Yu Chen mundur dan tidak bertarung, dia akan kehilangan muka dan reputasinya akan merosot. Tetapi jika dia bertarung, bahkan jika dia dapat memblokir pedang Su Yi, kalau dia mau menang, aku takut juga sangat gantung. Siapa yang mengira Su bisa begitu menakutkan? Diskusi semacam ini juga menyebar ke telinga Wen Xiuzhu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana, Yu Rong berubah. Pada awalnya, dia dipukul mundur oleh pukulan Su Yi, dan dia masih tidak yakin. Bahkan jika kakak seniornya Yu Chen mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadi lawan Su Yi, dia masih tidak yakin. Tapi sekarang, dengan kekalahan Ren Changqing, dia menyadari bahwa dia mampu bertahan di bawah tangan Su Yi, dan itu adalah hal yang beruntung. Saya tidak tahu apakah suasana hati saudara saya akan terpengaruh ketika dia mendengar berita ini. Alis Wen Xiuzhu tampak khawatir. Dia tahu betul seberapa kuat kakak laki-lakinya. Dia telah lama mengabaikan karakter Juxia Realem dan hanya memikirkan kapan dia bisa menekan yang abadi. Tapi sekarang Wen Xiuzhu lebih sadar bahwa Su Yi berbeda dari yang lain. Ini adalah peran menakutkan yang bahkan para pemimpin seperti Ren Changqing dan Qin Suxin tidak dapat bersaing. Aduh, sekarang saya hanya bisa menunggu seniornya keluar. Wen Xiuzhu menghela nafas. Dalam periode waktu ini, dengan munculnya Su Yi, situasi di medan perang pertama telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Tidak ada yang berani meremehkan orang Dong Xuanyu. Tidak ada yang berani memprovokasi dengan mudah. Hingga kini, dengan kekalahan Ren Changqing,
pamor Suyi telah mencapai tingkat yang mencengangkan, yang membuat orang membicarakannya. Semua ini membuat Wen Xiuzu merasa sangat tidak nyaman. Hanya dapat diterima. Kamu menjaga jiwa-jiwa ini. Dong Xuanfeng, Suyi menyerahkan tas penyimpanan ke King Shi Jianxian. Ketika jiwa yang kosong pulih, berikan dia beberapa. King Shi Jianxian tidak menolak dan mengambil alih. Dia memahami temperamen Suyi. Jika dia menolak, itu hanya akan membuat Suyi tidak senang. Saat ini, masih ada setengah tahun sebelum jalan menerima dan membimbing muncul. Saya berencana untuk berkonsentrasi berlatih untuk jangka waktu tertentu. Jika ini bukan masalah hidup dan mati, jangan biarkan orang menggangguku. Suyi memesan. Di masa lalu, dia telah pergi ke banyak tempat terlarang yang berbahaya di medan perang pertama, dan mengumpulkan sejumlah besar Juxia Divine Essence, yang cukup untuk kultivasinya di masa depan. Selain itu, saya juga berencana menggunakan waktu ini untuk memahami Dao dan menyempurnakan pedang di dunia. Bagus. King Shi Jianxian sangat setuju. Segera, dia teringat satu hal, tidak akan lama sebelum Yu Chen, pemimpin wilayah Jurang Utara, akan meninggalkan bea cukai, dia. Suyi menyela dengan linglung, jangan khawatir tentang itu, jika dia bersikeras membuat penawaran, biarkan dia menunggu. King Shi Jianxian mengangguk. Pada hari itu, Suyi mulai mundur. Dalam 10 hari. Di puncak Beiyuan Peak, pelangi keemasan yang mempesona naik ke langit. Tiba-tiba, langit bergetar, dan suara surgawi Daolun bergema di langit. Cahaya biru yang mekar, berubah menjadi hujan cahaya warna-warni, ditaburi dari langit menjadi rumah batu di puncak-puncak Beiyuan. Fenomena langit dan bumi yang menakjubkan ini langsung menarik perhatian semua kubu. Penglihatan yang luar biasa, apakah itu berarti Yu Chen telah menerobos? Tidak mungkin, dia telah mengembangkan kesempurnaan agung dari alam siaksia, dan tidak mungkin baginya untuk menginjakkan kaki di Dao abadi sebelum jalan penerimaan dan bimbingan muncul. Lalu mengapa penglihatan ini berasal? Orang membicarakannya. Apakah ini cukup untuk menyerap kekuatan esensi Juxia untuk sepenuhnya menyempurnakan basis kultivasi seseorang menjadi roh peri? Sihan Pik, pemimpin Qin Suxin melihat visi yang muncul di langit, dan warna kompleks tidak bisa tidak muncul. Menurut rumor, jika sumsum ilahi Juxia cukup disempurnakan, ada kemungkinan tertentu bahwa biksu dapat memotong rambut dan mencuci sumsum, dan menyadari perubahan kelahiran kembali. Di masa lalu, Qin Suxin juga menyempurnakan Juxia Divine Essence, tetapi langkah ini belum tercapai. Inilah yang membuat orang menantikannya. Ren Changqing bergumam pada dirinya sendiri. Kekalahan di tangan Suyi membuatnya tertekan untuk sementara waktu, dan semangat juangnya lesu. Sejauh ini, dia belum keluar dari bayang-bayang pedang itu. Sekarang, dia telah melihatnya sepenuhnya. Saya bahkan percaya apa yang dikatakan Suyi di awal. Saya juga sangat yakin bahwa ketika keadaan pikiran saya dapat keluar dari bayangan yang ditinggalkan oleh pedang itu, jalan saya sendiri pasti akan naik satu tingkat. Karena itu, dia diyakinkan oleh kehilangan itu, tanpa keluhan sama sekali, dan bahkan sangat mengagumi Suyi. Dan sekarang, melihat penampakan langit dan bumi yang dibawa Yu Chen, Ren Changqing menyadari bahwa mungkin ada pertunjukan yang bagus. Sebelum perubahan, Ren Changqing tidak menyangka bahwa Yu Chen bisa melawan Suyi sama sekali. Namun, dengan munculnya penglihatan ini, Ren Changqing berubah pikiran. Dibandingkan dengan Suyi, Yu Chen, pemimpin Abis Utara, juga tidak mudah dipusingkan. Di puncak Beiyuan, Wen Xiuzu dengan senang hati menatap pemandangan yang muncul di langit, dan bergumam, hebat, kakak senior pasti memiliki transformasi luar biasa dalam latihannya untuk memicu visi yang menghancurkan dunia. Dalam beberapa hari terakhir, dia khawatir tentang bagaimana menghadapi pertempuran dengan Suyi ketika kakaknya Yu Chen meninggalkan bea cukai. Zai Dou membaca. Dan sekarang, dia percaya diri. Ini Yu Chen. Saat dia berjalan keluar dari rumah batu, penglihatan di langit menghilang. Kakak senior. Wen Xiuzu langsung menyapanya, apakah kamu menerobos? Wen Xiuzu berkata dengan gembira, kalau begitu, kekuatanmu pasti menjadi lebih kuat dari sebelumnya, kan? Yu Chen bersenandung. Temperamennya semurni angin dan bulan yang cerah,
tidak sombong atau terburu-buru, tidak terburu-buru atau lambat. Wen Xiuzhu mau tak mau berkata, kakak senior, belum lama ini, Ren Changqing kalah dari Su Yi. Sebelum dia selesai berbicara, Yu Chen berkata, aku sudah tahu, ketika mereka berdua berhadapan di puncak Dongsuan, energi Ren Changqing melonjak ke langit, dan sulit bagiku untuk tidak melakukannya. Perhatian. Setelah jeda, matanya dipenuhi dengan warna yang bijaksana, namun, sebagai perbandingan, rekan Taois Su itu yang paling tak terduga. Kekuatan hantu dan dewa untuk mengubah Yi bisa disebut ciptaan yang terampil, mengubah korupsi menjadi sihir. Setelah itu, dia hanya bisa menghela nafas, jika kamu bisa bertarung melawan lawan seperti itu, bahkan jika kamu kalah, itu akan menghibur. Wen Xiuzhu mengerutkan bibirnya dan berkata, kurasa kakak senior tidak akan kalah. Dia sudah menyadari bahwa ada aura yang sebelumnya tidak ada pada kakaknya Yu Chen, yang sangat halus dan halus. Bukan kebetulan, itu seharusnya menjadi pesona roh peri. Tapi mohon kalah. Wen Xiuzhu mengunyah kata ini lagi, matanya berbinar, dan keadaan pikiran kakak laki-lakinya berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, yang dia inginkan adalah tak terkalahkan. Sekarang dia mencari lawan yang bisa mengalahkannya. Dan lawan ini, apakah itu seorang kultivator di dunia atau abadi di langit, baik-baik saja. Pergi, ikuti aku ke puncak Dongsuan dan kunjungi sesama Taois Su. Yu Chen berbicara dengan lembut. Dari awal hingga akhir, auranya sesederhana batu giok dan setenang awan. Aidou Reading memberi Anda pembaruan tercepat dari Kendo Abadi Pertama, bab 1508, tetapi mohon kekalahan untuk membaca secara gratis. Medan pertempuran pertama. Lautan lahar menyala di atas. Akhirnya aku menemukannya. Dia mengulurkan tangan dan menebas di udara. Ledakan. Lautan lava dan api membelah jurang yang sangat besar. Jauh di dalam parit, sebuah batu perak tersingkap. Batu perak itu bergetar dan naik tak terkendali. Perhatikan baik-baik, benda ini seterang salju perak, sekristal seperti suet dan giok, dan ada suasana kacau aneh yang melonjak di dalamnya. Kekacauan membawa batu. Batu dewa kekacauan yang sangat aneh, yang dapat membawa dan menampung kebenaran mendalam Dao yang lengkap, dan memiliki efek magis yang tak terukur pada para biksu. Anda mencari ini selama ini. Di kejauhan, sosok pria bersenjata wanita yang tinggi dan bangga muncul, dan keterkejutan muncul di mata ungunya. Bagus. S mengangguk. Di masa lalu, dia memperhatikan bahwa dimanapun dia muncul, pria bersenjata wanita akan selalu muncul. Pada awalnya, Akai masih sangat waspada dan waspada, berusaha untuk menyingkirkan penembak wanita itu, tetapi penembak wanita itu seperti permen, dan tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Secara bertahap, dengan kontak tersebut, Akai menemukan bahwa pria bersenjata wanita itu tidak memiliki niat jahat, jadi dia tidak repot-repot memperhatikan. Pada saat ini, penembak wanita sepertinya menebak sesuatu dan berkata, tidakkah kamu ingin mengintegrasikan penguasaan jalan abadi yang telah kamu kuasai ke dalam batu pembawa Dao yang kacau, dan kemudian berikan pada nama keluarga Su? Kenapa tidak? Akai menyingkirkan batu Chaos Daois dan berkata dengan suara yang jelas, aku sudah lama mengatakan bahwa ketika medan perang ekstrateritorial muncul, aku akan memberimu kejutan untuk sesama Taois Su, dan dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Pria bersenjata wanita itu tertegun sejenak, seolah tidak percaya, dan berkata, gadis kecil, apakah kamu tidak gila? Apakah kamu tahu apa artinya ini bagimu? Akai berkata dengan acuh tak acuh, aku tahu, dan aku tidak butuh pengingatmu. Berbicara, dia berbalik. Ayo pergi, tapi begitu kamu mencoba mengirimkan makna yang begitu dalam, bakatmu akan rusak parah. Tidak diragukan lagi, dia tahu detail makhluk kacau seperti ulat sutera abadi. Kamu tidak mengerti. S jelas tidak mau menjelaskan apapun. Saya tidak mengerti. Pistol wanita itu tersenyum sopan, kamu gadis bodoh, aku khawatir kamu akan melakukan hal bodoh seperti itu jika kamu mabuk dengan nama keluarga Su. Ada banyak jalan di dunia, dan kekuatan keabadian tidak diragukan lagi dapat dianggap sebagai salah satu jalan tingkat atas. Itu bahkan tabu. Alasannya sangat sederhana, bertanggung jawab atas cara yang hebat,
sebagai abadi, bahkan jika Anda terbunuh, Anda dapat hidup kembali. Bahkan jika para dewa melihatnya, mereka akan tergerak. Faktanya, penembak wanita tahu bahwa dahulu kala, di antara para dewa di surga, ada dewa yang bertanggung jawab atas keabadian dan disebut Dewa Roh Abadi. Dan tubuh Dewa Abadi diubah oleh ulat sutra peri abadi. Namun, Dewa Roh Abadi akhirnya mati. Justru karena hilangnya kekuatan keabadian maka, Dewa Abadi akan jatuh. Dan sekarang, Ahkai tidak ragu-ragu memberi Sui bagian dari kekuatan abadi miliknya. Di mata wanita bersenjata, ini memang tidak ada bedanya dengan gila. Mungkinkah, kau jatuh cinta dengan pria bermarga Su itu? Penembak jitu wanita memiliki mata yang aneh, dan hanya wanita yang sedang jatuh cinta yang seringkali begitu bodoh. Dia terlalu malas untuk memperhatikan para wanita bersenjata itu, dan pergi sendiri. Pria bersenjata wanita itu tidak lagi mengolok-olok dirinya sendiri, dan mengikutinya seperti bayangan. Di depan puncak Dongsuan, kerumunan berkumpul, dan ada banyak orang. Tidak perlu komunikasi sama sekali. Ketika sosok Yu Chen, pemimpin wilayah Jurang Utara, muncul, itu telah menarik perhatian kubu-kubu besar. Jadi mereka semua datang secepatnya. Tuan Yu Chen baru saja meninggalkan Bea Cukai, apakah dia akan menyatakan perang terhadap Sui? Seperti yang diharapkan, tidak peduli seberapa kuat Sui, Tuan Yu Chen tidak akan mundur. Pertempuran ini ditakdirkan untuk disebut zaman kuno, tidak peduli ke alam mana ia dikirim kembali, itu pasti akan menyebabkan gempa besar. Dalam suara diskusi, ekspresi orang-orang menunjukkan antisipasi. Qin Suxin dan Ren Changqing juga datang. Kedua pemimpin jelas tidak bisa duduk diam dan ingin menyaksikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Di bawah perhatian semua orang, ekspresi Yu Chen abadi, dan tidak ada perubahan. Dia berdiri di kaki puncak Dongsuan, mengangkat matanya sedikit, dan berkata, Yu Chen dari Bei Yuanyu, datang untuk mengunjungi rekan Taois Su Yisu. Suaranya seperti lonceng pagi dan genderang petang, bergema di seluruh dunia. Suara riuh penonton diredam dan menjadi sunyi. Segera, sosok Kingxi Jianxian muncul dan berkata kepada Yu Chen, teman Su sedang mundur, jadi saya tidak akan bisa menjamu tamu. Mundur. Penonton kaget dan tertekan. Datang dengan ekspektasi tinggi, apakah kamu ingin kembali dengan kekecewaan? Kakak senior saya baru saja pergi hari ini, jadi Su Yi sedang mundur. Apakah ada kebetulan seperti itu? Wen Xiuzu mau tak mau berkata. Ada nada keraguan dan ironi dalam suaranya. King Sijian Immortal berkata, teman Taois salah, sejak 10 hari yang lalu, teman Taois Su telah mundur. Yu Chen bertanya, bisakah Anda mengatakan kapan Anda akan meninggalkan Bea Cukai? King Sijian Immortal berkata, saya tidak tahu, tetapi Taois Su mengatakan bahwa jika Taois Yu Chen bersikeras membuat penawaran, tunggu saja. Yu Chen berpikir sejenak, melihat ke aula besar di puncak Dongsuan Peak, dan berkata, teman Su, aku akan selalu menunggumu di aula resepsi. Lagi pula, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Yu Chen datang ke sisi dojo resepsi, menemukan tempat secara acak, dan duduk bersila. Dia tampak damai, tidak sedih maupun bahagia. Pembangkit tenaga listrik dari kam-kam besar saling memandang dengan cemas. Saya tidak pernah berpikir bahwa dengan mundurnya Su Yi, Yu Chen akan ditinggalkan di sana. Tiba-tiba terdengar suara. Kamu ingin melawan Su itu? Pria bersenjata wanita itu datang dari kejauhan. Sosoknya ramping dan wajahnya tertutup topeng perunggu. Begitu dia muncul, dia menarik banyak perhatian. Bagus. Mata Yu Chen sedikit menyipit, seolah-olah dia menyadari bahwa pria bersenjata itu tidak mudah. Mintalah. Pria bersenjata wanita itu menggelengkan kepalanya sedikit, saya menyarankan Anda untuk berhenti menghadapinya. Penonton gempar, siapa wanita ini, yang berani menyangkal kekuatan Yu Chen dengan kasar? Bagaimana? Yu Chen tidak tergerak. Karena kamu akan kalah, dan itu akan menjadi jelek. Pria bersenjata wanita itu tidak berpikir dua kali. Debu bulu. Dia tersenyum dan tidak peduli. Tidak ada lagi. Wen Xiuzu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata,
wanita, tidakkah menurutmu kata-katamu berlebihan? Berlebihan. Pria bersenjata itu berkata, saya hanya menyatakan fakta. Wen Xiuzhu tampak marah. Tidak yakin. Pria bersenjata wanita itu berkata dengan penuh minat. Tentu saja. Wen Xiuzhu menunjuk ke ruang resepsi tidak jauh, kamu sangat belak-belakan, beraninya kamu melawanku. Tidak harus merepotkan. Pria bersenjata wanita itu berkata, dan menekan dengan telapak tangan. Jejak telapak tangan menutupi langit dan matahari menekan ke arah Wen Xiuzhu. Kecepatannya tidak cepat, jelas memberikan cukup kesempatan bagi Wen Xiuzhu untuk bereaksi. Menghadapi telapak tangan ini, Wen Xiuzhu, satu-satunya ahli di Kam Abyss Utara, yang tidak lebih dari Yu Chen, tidak memiliki jalan keluar, dan dia merasa tidak ada jalan keluar. Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia melawan dengan sekuat tenaga. Tapi itu seperti lengan pria. Saat berikutnya, sosok Wen Xiuzhu ditekan, benar-benar dipenjara di tempatnya, dan cetakan telapak tangan yang menutupi langit tergantung di atas kepalanya. Wen Xiuzhu membeku di mana-mana, ketakutan dan terpana. Saya bahkan tidak bisa memblokir satu pukulan pun. Penonton hening dan hening. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa jika telapak tangan ini benar-benar jatuh, Wen Xiuzhu ditakdirkan untuk mati. Siapakah wanita bertopeng perunggu ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Semua orang terkejut, dan mata yang mereka lihat pada pria bersenjata itu berubah. Ren Changqing dan Qin Suxin diam-diam terkejut, kapan kehadiran yang begitu kuat muncul di medan perang pertama. Karakter sepertimu, di dunia manusia, memang luar biasa, tapi itu saja. Penyihir wanita berkomentar dengan santai. Ketika dia berbicara, sidik jari yang menekan kepala Wen Xiuzhu diam-diam menghilang. Wen Xiuzhu kehilangan jiwanya. Tidak jauh, Yu Chen diam-diam bangkit dan berkata dengan tenang, apakah kamu ingin berkelahi denganku? Begitu kata-kata ini keluar, penonton melihat ke samping. Semua orang dapat melihat bahwa karena kekalahan Wen Xiuzhu, Yu Chen tampaknya terpancing. Anda tidak setuju? Kata wanita bersenjata itu. Yu Chen datang langsung ke dojo resepsi, lalu berbalik untuk melihat penembak wanita, dan berkata, tolong beritahu saya. Untuk sesaat, mata seluruh hadirin bertemu. Perubahan ini tidak terduga. Tidak ada yang menyangka bahwa hari ini Sui dan Yu Chen tidak dapat mengadakan pertempuran hebat, tetapi seorang wanita misterius tiba, yang memprovokasi Yu Chen untuk mengambil inisiatif. Rekan Taoiskin, dapatkah Anda mengetahui asal-usul orang ini? Ren Changqing mau tidak mau bertanya melalui transmisi suara. Tidak. Qin Suxin menggelengkan kepalanya. Kedua pemimpin juga terkejut dengan kekuatan para pria bersenjata itu dan terkejut. Wen Xiuzhu sama sekali bukan orang biasa, tetapi dia tidak bisa menghentikan pukulan lawan, yang cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya kekuatan lawan. Satu Sui membuat semua orang di medan perang pertama tidak bisa mengangkat kepala mereka. Sekarang, bagaimana mungkin wanita menakutkan seperti itu muncul lagi? Ren Changqing bergejolak di dalam hatinya. Tidak apa-apa, aku akan memberimu 3 kesempatan untuk melakukan tembakan, dan membuatmu yakin jika kalah. Pria bersenjata wanita itu melangkah maju ke dojo resepsi. Mata ungunya memandang Yu Chen di kejauhan, dan berkata, cepatlah. Begitu kata-kata ini keluar, semua penonton hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Bagaimana mungkin wanita ini begitu sombong? Pada saat yang sama, semangat juang di hatinya benar-benar tersulut. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.